1031 dari kelas 4A Akuntansi Syariah. Di sini aku akan menjelaskan tentang apa itu ekspor impor dan bagaimana perkembangannya di Indonesia saat ini. Ekspor dan impor merupakan istilah dalam dunia perdagangan internasional. Kegiatan ekspor dan impor sangat mempengaruhi pertumbuhan perekonomian suatu negara. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021, ekspor adalah aktivitas mengirim barang keluar dari wilayah pabean. Wilayah pabean Indonesia mencakup udara, daratan, dan perairan termasuk seluruh zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Sederhananya, ekspor adalah tindakan menjual barang atau jasa ke negara lain. Sedangkan impor menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021, impor adalah suatu kegiatan memasukkan barang dari dalam daerah pabean. Secara sederhana, impor diartikan sebagai proses pembelian barang untuk masuk ke dalam suatu negara untuk memenuhi kebutuhan domestik, baik untuk industri maupun masyarakat luas. Biasanya, impor dilakukan untuk barang-barang yang tidak bisa diproduksi di dalam negeri. Kemudian, barang yang diimpor akan didistribusikan secara resmi. Keuntungan utama dalam kegiatan impor adalah akses harga barang yang lebih rendah ketimbang produksi di dalam negeri. Proses ini biasanya melibatkan volume besar dan pengawasan lintas batas negara. Aktivitas ekspor akan menghasilkan pemasukan devisa bagi negara tersebut. Ekspor dan impor memiliki tujuan tertentu. Tujuan dari ekspor yaitu mengatur harga produk, meningkatkan devisa negara, dan menciptakan lapangan kerja. Sedangkan tujuan dari impor yaitu mengimbangi neraca pembayaran, mengurangi pengeluaran devisa, dan meningkatkan potensi dan stabilitas suatu negara. Menurut BRS, Badan Pusat Statistik Indonesia, pada tanggal 15 Mei 2024, nilai ekspor Indonesia pada bulan April 2024 mencapai 19,62 miliar US dollar atau turun 12,97% dibandingkan ekspor pada bulan Maret 2024. Dibandingkan dengan bulan April tahun 2023, nilai ekspor naik sebesar 1,72%. Nilai ekspor menurun secara bulanan namun mengalami peningkatan secara tahunan. Ekspor non-migas pada bulan April 2024 mencapai 18,27 miliar US dollar, turun 14,06% dibandingkan pada bulan Maret 2024. Sementara itu, naik 1,33% jika dibandingkan ekspor non-migas pada bulan April 2023. Secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia pada bulan Januari sampai April 2024 mencapai 81,92 US dollar atau turun 5,12% dibanding periode yang sama yaitu tahun 2023. Sementara ekspor migas mencapai 76,67 miliar atau turun 5,43%. Dari 10 komoditas dengan nilai ekspor non-migas terbesar pada bulan April 2024, komoditas dengan penurunan terbesar dibanding pada bulan Maret 2024 adalah logam mulia dan perhiasan atau permata, yaitu sebesar 34,88%. Sedangkan peningkatan terbesar terjadi pada nikel dan barang daripada sebesar 45,85%. Menurut sektor, ekspor non-migas hasil industri pengolahan pada bulan Januari sampai April 2024 turun 1,97% dibanding periode yang sama tahun 2023. Demikian juga dengan ekspor hasil pertambangan dan lainnya turun 17,22%, sedangkan ekspor hasil pertanian, kehutanan, dan perikanan naik 6,90%. Ekspor non-migas pada bulan April 2024 terbesar adalah ke Tiongkok, yaitu sebesar 28 miliar US dollar, disusul India sebesar 1,81 miliar US dollar dan Amerika Serikat 1,75 miliar US dollar. Dengan kontribusi ketiganya mencapai 42,98%. Sementara ekspor ke ASEAN dan Uni Eropa masing-masing sebesar 3,35 miliar dan 1,24 miliar US dollar. Menurut provinsi asal barang, ekspor Indonesia terbesar pada bulan Januari sampai April 2024 berasal dari Provinsi Jawa Barat dengan nilai 11,64 miliar US dollar.
Diikuti Kalimantan Timur 8,38 miliar US dollar dan Jawa Timur sebesar 8,22 miliar US dollar. Nilai impor Indonesia pada bulan April 2024 mencapai 16,06 miliar, turun 10,60% dibandingkan pada bulan Maret 2024 atau naik 4,62% dibandingkan pada April 2023. Impor migas pada April 2024 senilai 2,96 miliar, turun 11,01% dibandingkan pada bulan Maret 2024 atau naik 0,8% dibandingkan bulan April 2023. Non-migas pada April 2024 senilai 13,10 miliar, turun 10,51% dibandingkan Maret 2024 atau naik 5,68% dibandingkan April 2023. Dari 10 golongan barang utama non-migas pada bulan April 2024, mesin atau perlengkapan elektrik mengalami penurunan sebesar 388,9 juta dibandingkan pada bulan Maret 2024. Sementara peningkatan terbesar adalah gula dan kembang gula yaitu senilai 139,2 juta. 3 negara pemasok barang impor non-migas terbesar selama Januari sampai April 2024 adalah Tiongkok, yaitu sebesar 20,77 miliar, Jepang, yaitu 4,26 miliar, dan Thailand sebesar 3,27 miliar. Impor non-migas dari ASEAN, yaitu sebesar 10,46 miliar, dan Uni Eropa sebesar 3,64 miliar. Menurut golongan penggunaan barang, nilai impor Januari sampai April 2024 terhadap periode yang sama tahun sebelumnya terjadi penurunan pada golongan bahan baku atau penolong yaitu sebesar 439 juta. Sementara golongan barang konsumsi dan barang modal naik 768 juta dan 325,2 juta. Nah, itu tadi merupakan penjelasan dari ekspor dan impor dan bagaimana perkembangannya pada bulan Mei 2024 saat ini. Sekian dari aku, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Semoga ilmu yang aku paparkan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.